Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Ingkang Maha Agung untuk saudara kita yang telah memberikan sholawatnya lewat infak dakwah untuk channel ini, sehingga channel ini bisa hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya. Semoga sholawat itu menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, juga akan insya Allah ya dibalas dengan balasan yang lebih baik lagi oleh Gusti Allah Ingkang Maha Agung. Berikutnya untuk seluruh viewer terkasihku dimanapun kalian berada, matur nuwun banduan, terima kasih atas semua apresiasi yang diberikannya, terutama untuk doa-doa baiknya. Semoga kebaikan doa itu juga tercurahkan untuk kalian semua bersama keluarga, dan semoga selalu tetap ada pada jalur yang anti skip, anti download, dan bila berkenan silahkan share kajian-kajian dari link dakwah ini, dan semoga itu menjadi catatan langit amal soleh bagi kalian semuanya juga, bahwa kalian telah tercatat ikut ambil bagian dalam dakwah. Oke, mampir ngombe kali ini mungkin akan aku sampaikan dalam waktu sesingkat mungkin karena itunya ujian gitu, jadi kita waktunya sangat terbatas. Nanti kalau nggak selesai kita bikin 2 seri gitu aja. Tajuk ini di request oleh sesepuh kita, sesepuh yang memang sepuh usianya, tapi subhanallah beliau adalah penggiat dakwah dan sudah berkeliling ya dari ujung ke ujung yang ada di peta pelataran dakwah negeri kita ini. Aslinya Yogyakarta, tepatnya Klaten ya. Beliau mungkin sudah kepala 7 atau 8 ya. Tetapi semangat dakwanya masih tetap tinggi. Beliaulah yang merequest tajuk dari Mampir Ngombe kali ini. Dan untuk Pak H, begitu saja aku sebut ya Pak H, beliaunya merequest lewat jarang komen ya, jarang menulis di kolom komentar, tapi lewat Japri, lewat WA ya. Untuk Pak H, matur nuwun, terima kasih atas requestnya, dan semoga tidak merasa jengah ya karena menanti begitu lama. Dan mohon dimaklumi tidak semua request itu bisa segera direspon karena ya juga ada masuk antrian kan, going antrian, ada antrian-antrian yang sudah terjadwal ya. Meskipun kadang-kadang ada yang kasuistis harus segera kita angkat karena itu berhubungan dengan update-nya, supaya tidak menjadi out of date ya. Itu biasanya terkait dengan berita-berita. Untuk Pak Har ini ya, sebuah keistimewaannya beliau walaupun sudah sepuh masih mau belajar dengan yang muda-muda. Itu keistimewaannya. Di samping yang tadi sudah sepuh tapi masih menekuni kegiatan dakwah. Dan semangatnya minta ampun lah. Bisa menjadi motivasi kita yang muda-muda. Lah kalau kita yang muda-muda nih sudah orang Jawa bilang ngelokro ya, nggak mau dakwah lah ya gimana? Yang sepuh aja memberikan contoh yang begitu amat dahsyat ya. Oke, untuk Pak H yang ada di Klaten, Yogyakarta, semoga sehat lalu bersama keluarga. Aku akan jawab. Jadi gini, Pak H itu melihat videoku yang sekitar 2 tahun yang lalu. Ya, ketika aku memberikan kritik terhadap sosok yang telah begitu masyhur ya, yang juga disebut ulama secara terminologi keagamaan ya, dan juga disebut profesor dalam terminologi akademis ya, sekaligus sebagai mufasirin. Waduh. Jadi title-nya itu sudah tidak perlu diragukan lagi lah ya. Dan dia disebut tua ya karena memang tua, karena tua dalam kerangka berpikir yang aku bangun itu bukan tua dari segi usia loh ya, tapi tua dalam segi pemikiran. Orang yang berpemikiran tua itu
Dia yang siap berbeda pendapat walaupun itu telah masuk dalam ranah-ranah yang sensitif sekalipun. Itu yang aku maksud ya. Jadi kalau aku bilang tua itu jangan langsung ingatannya itu kepada usia, tidak. Meskipun kita memahaminya kalau secara literal tua itu usia gitu ya. Tapi di sini tidak hanya sebatas itu, tapi dalam kerangka pemikiran lebih dikedepankan ya. Bapak kita ini kan menyaksikan video itu. Aku di video itu mengkritik beliaunya, yang aku tetap menghormati beliau ya. Sebagai seorang mufasirin loh ya. Tafsirnya itu Al-Misbah ada berapa seri itu. Dan aku senang dengan tafsir beliau karena aku lebih mudah memahaminya karena pakai bahasa kekinian. Kalau tafsirnya Al-Azhar itu jujur aku agak sulit karena dialek Melayunya masih kental. Meskipun aku sendiri tumbuh dan berkembang di daerah yang itu lingkungannya Melayu ya. Di Siantar sana di Sumatera Utara, Tanah Batak. Aku dulu kalau manggil guruku itu encik, bukan guru tapi encik. Itu makanya Melayu ya, Sumatera bagian utara, terus Singapura, terus Malaysia itu kan dulu satu kekuasaan, dulu raja-raja gitu ya. Baru setelah terbentuk negara secara sistem modern seperti sekarang, terjadilah negara-negara yang namanya Indonesia, Singapura, dan Malaysia. Makanya disebut negeri serumpun. Jadi sebetulnya apa yang dilakukan alim kita yang kemarin ke Singapura dan terjadi masalah, itu sebetulnya harus dipandang secara kekeluargaan. Tidak boleh begitu. Karena seluruh awal cerita dulu itu serumpun, sesaudara. Dan dia kembali ke tanah leluhurnya. Seperti Ibunda Aminah itu kan memperkenalkan saudara-saudaranya kepada Muhammad kecil ketika itu. Itu kebiasaan itu supaya kita tidak kehilangan sejarah. Kalau bahasa Jawanya ojo sampai balung kui pisah. Maka ada istilah ngelumpukno balung pisah. Balung itu tulang yang terpisah kita kumpulkan dalam satu keluarga gitu loh. Ya. Jadi meskipun aku hidup, tumbuh dan berkembang di lingkungan Melayu, terus terang kalau aku baca tafsir Al-Azhar itu ya aku cukup kerepotan. Maka tafsir Al-Misbah yang disusun oleh sang profesor ini aku lebih mudah memahaminya, begitu ya. Namun demikian ketika sang prof itu salah, aku kasih kritik. Tapi kan mengkritisi itu dibilang baik kalau dia juga memberikan solusi. Dan pada video itu aku mengkritisi dan aku memberikan solusi. Ya. Walaupun demikian harus dipersiapkan untuk aku secara pribadi bahwa nanti aku akan mendapatkan sebuah tanggapan yang itu beragam ya. Dan prediksi itu ternyata benar. Ya. Kan pada waktu itu sang alim kita ini kan mengatakan bahwa ada ucapan Natal di dalam Al-Quran. Maka aku kritik dan aku memberikan solusi juga. Jadi mengkritisi dan memberikan solusi gitu loh. Tidak ada ucapan Natal di dalam Al-Quran. Kita tidak usah masuk ke dalam sorop nahunya lah ya. Ke dalam logika berpikir nalar sehat saja. Yang namanya ucapan kelahiran itu kan harus datang dari orang lain dong, nggak dari kita sendiri. Kan ya nggak logis kalau aku mengucapkan selamat kelahiran tapi yang ngomong itu aku sendiri kan enggak. Meski dari orang lain, dari keluarga, dari teman sejawat, teman bermain, teman bisnis, teman kerja, teman segala teman. Intinya ucapan itu harus datang dari orang lain untuk kita. Logikanya kan begitu. Sedangkan di Al-Quran itu tidak. Kanjeng Nabi Isa menceritakan pada saat aku dilahirkan, pada saat aku diwafatkan. Dia menceritakan kelahiran dan wafatnya. Bukan ada orang lain yang mengucapkan selamat kelahiran atau selamat Natal kepada Kanjeng Nabi Isa. Itu yang aku kritik. Gitu loh. Ya.
Dan seperti yang aku prediksi tadi, akhirnya kan itu kamu bisa tonton itu. Videonya kan masih, rekam jejaknya masih ada itu. Komentarnya itu banyak dan itu salah satu di mana jumlah viewer melebihi jumlah subscribe. Ya, pada waktu itu loh ya, sekarang nggak tahu mungkin berkembang lagi atau gimana kan terus berkembang dia. Ya. Ya biasalah, anjing itu lebih galak dari tuannya, itu biasa ya. Dan setiap tokoh mesti punya pengikut, dan pengikutnya itu menghabisi aku. Dan aku harus siap, itu resiko yang harus aku tanggung. Ya, meskipun ada kelompok lain yang mendukung aku. Jadi hidup itu pro kontra itu biasa. Ada yang tidak ya kontra sama kita, ada yang pro. Lihat aja, dan aku biarkan itu komentar tetap terabadikan di situ, biar itu menjadi pembelajaran bagi kita bersama, itu maksudku. Ya. Jadi berawal dari itu, si Pak H kita yang dari Klaten Yogyakarta ini, dia nonton sebuah video juga. Videonya itu ya, kalau aku mengatakan sih dia cukup terkenal juga saat ini, sangat sangat viral, sangat populer meskipun usianya masih muda ya. Anak ini kan kelahiran tahun 86 kalau tidak salah ya. Yang namanya di depannya itu ada B-nya lah ya, Buya titik-titik gitu kan. Nah, dia nonton videonya si Buya ini, Pak tua kita ini. Dia cerita ke aku, di situ kalau kita mengkritik katakanlah yang disampaikan ke aku itu kiai, ulama, habib, disebut begitu, itu tidak beradab gitu loh. Nah, kan diametral, sedangkan aku mengkritik seseorang yang sudah termasuk komunitas ulama, komunitas profesor, komunitas mufasirin, dikritik dengan kerangka berpikir anak jalanan. Di sini Pak H itu minta tanggapan aku, bagaimana ketika ada sebuah pernyataan bahwa mengkritik orang-orang yang sepuh-sepuh itu, yang berilmu itu tidak beradab gitu loh. Ya, maka aku kasih tanggapan sekarang ini gitu. Oke. Satu yang aku telah patenkan bahwa jangan ada feodalisme dalam pendidikan. Tuh. Tidak boleh ada feodalisme dalam pendidikan. Karena aku kan membahasnya kan dalam sistem akademis ya, jadi pendidikan, education. Berikutnya, dalam kerangka berpikir akademis itu harus equal. Equal itu equivalent. Apa ya gampangnya? Setara. Equal itu setara. Tidak ada tua, tidak ada muda. Itu kerangka berpikir ilmiah itu begitu. Jadi jangan dianggap nanti ketika yang muda mengkritik yang tua, itu terus dianggap tidak beradab. Waduh, ya nggak jalan. Nggak jalan kerangka berpikir ilmiahnya. Harus equal. Yang muda bisa salah, yang tua juga bisa salah, yang muda bisa benar, yang tua juga bisa benar. Jangan membangun sebuah paradigma yang aku bilang feodalisme pendidikan tadi itu, yang tua pasti benar dikasih cek kosong. Apapun yang dia ngomong mesti benar. Yang muda tidak boleh mengkritik. Nah, menurutku yang seperti itu justru itu tidak beradab. Maka tajuk kajian kita kali ini ya di Mampir Ngombe kali ini adalah tidak beradab membenarkan kesalahan yang tua. Itu tidak beradab. Udah jelas salah kok dibiarkan. Ya salah ya dibenarkan. Gitu loh. Jadi aku kebalikan. Jadi ada sintesa, ada antitesa. Ya. Beda aku dengan si Buya itu tadi, beda. Ya, tetapi begini, kita kan harus juga clear menjelaskan. Kalau kerangka berpikir si Buya itu seperti ini, itu bisa kita benarkan. Begini, dalam perspektif budaya Jawa ada yang namanya ewuh pekewuh. Ewuh pekewuh itu, gue nggak enak hati, gitu ya.
Misalkan ada seseorang yang dia sudah tua secara sosial, secara keagamaan, secara ketokohan, ya. Terus dia memberikan sebuah pemikiran yang itu salah. Nah, kita ini yang bukan siapa-siapa, yang anak jalanan yang sukanya ngomong belak-belakan ke sana kemari gitu. Ya. Terus itu mau memberikan kritik, mau membenarkan, itu enggak dah. Kenapa? Gue sungkan. Ewo pekewo ya, gue sungkan gitu. Biarlah nanti yang sama-sama sepuh aja yang mengingatkan gitu. Nah, kalau kerangka berpikirnya itu aku masih bisa terima. Artinya apa? Kita harus tetap kasih muka gitu loh ya. Jangan sampai sesepuh itu kehilangan muka karena dikritik oleh orang yang secara status sosial, keagamaan ataupun kemasyarakatan dia tidak dipandang selevel. Jadi dia ewo pekewo. Jadi dibiarkan biarlah dia dikritik oleh mereka yang sama-sama sesepuh, sama-sama ulama gitu. Nah, itu aku masih bisa terima. Artinya bukan kita pahami bahwa mengkritik yang tua itu tidak beradab, bukannya berarti apapun yang diucapkan, yang dipikirkan oleh sesepuh itu, oleh yang tua itu dikasih cek kosong pasti benar. Nah, itu aku bisa maklumi. Artinya ada ewo pekewo. Jangan kamu kritik, biar dikritik oleh yang sama-sama levelnya lah gitu. Kita ini siapa? Kalau kerangka berpikirnya itu aku masih bisa terima. Ada adab di situ, itu masih aku recommended lah. Tapi kalau dalam perspektif berpikir mengkritik yang tua itu tidak beradab, terus memberikan cek kosong, apa yang dikatakan yang tua itu pasti benar. Yang nanti dulu mengkondisi nggak bisa begitu ya, nggak bisa begitu ya. Makanya harus dibikin sebuah dialog ilmiah. Dialog ilmiah itu kan jembatan intelektual untuk kita saling menyampaikan argumentasi kita. Ya, itu namanya dialog ilmiah sebagai jembatan pemikiran. Ya, kita dialogkan saja. Karena apa? Suatu kebenaran semakin pasti terbukti benar ketika dia tidak bisa dibuktikan bahwa dia itu salah. Ya. Tidak bisa. Jadi sebuah kebenaran semakin mengukuhkan bahwa itu benar ketika dia tidak bisa dibuktikan bahwa itu salah. Tetapi sesuatu yang dianggap benar, hati-hati ya. Sesuatu yang dianggap benar itu harus ditinggalkan ketika dia sudah bisa dibuktikan salah. Itu loh ya. Kerangka berpikirnya harus begitu. Nanti kalau kurang jelas kalian review lah apa ucapanku ini ya. Takutnya nanti kamu nggak begitu paham. Jadi kebenaran sepanjang jalan rolong waktu dia tidak bisa dibuktikan salah, maka itu semakin mengukuhkan kebenarannya. Tetapi sesuatu yang dianggap benar ketika dia sudah bisa dibuktikan salah, ya dia tetap kesalahan. Gitu ya. Oke, aku berikan sebuah ilustrasi ya. Tapi teman-teman Kristen jangan terlalu bertendensi yang macam-macam. Enggak. Ini mungkin ini kebetulan ya. Ada keluar angka 6 dan angka 8 ya. Karena kemarin di kajian utama kita asik membicarakan angka 6 dan angka 8. Karena apa? Markus 9:12 dan Matius 17:1 itu mengatakan bahwa proses peristiwa pemuliaan Yesus di atas bukit itu 6 hari setelah pengajaran. Sementara Lukas di kitab karangannya Injil Lukas 9:28 itu mengatakan 8 hari setelah pengajaran. Jadi pernyataan ini terpisah menjadi dua kelompok, yang satu 6 hari, yang satu 8 hari. Ini nggak bisa dirukunkan
ya, nggak bisa dirukunkan, dan itu sudah kita bicarakan di jalur khusus gitulah ya, di kajian utama kita di senja hari ini kan jalur tambahan saja. Nah, kalau saat ini aku juga mengangkat sebuah nominal 6 dan 8 itu hanya kebetulan saja ya, jangan terus dikaitkan dengan yang kajian utama kita itu kan sudah kita kasih slot waktu tersendiri ya. Jadi gini, kita tahu, ini sebuah ilustrasi ya. Kita tahu siapa itu Aristoteles. Dia kan orang terkenal, filsuf, ya, jagoan, ya segalanya lah ya. Satu waktu ada orang tanya sama si Aristoteles, berapa kaki laba-laba itu? Ya. Aristoteles bilang kaki laba-laba ada 6. Ya. Karena yang ditanyai sosok yang sudah ditokohkan, sesepuh, ya, dan orang terlanjur memberikan cek kosong kepada dia, maka seluruh penduduk negeri percaya bahwa kaki laba-laba itu ada 6. Ya. Siapa yang bilang? Aristoteles. Siapa nggak kenal Aristoteles ya? Siapa nggak kenal ya? Jadi begitu ceritanya ya. Seluruh dunia tahu siapa Aristoteles. Ini murid Plato. Nah, nanti episode kedua kita akan bicarakan bagaimana hubungan Aristoteles dan Plato ya. Karena yang bilang Aristoteles ya, orang mikir, sudah nggak perlu di cross check, nggak perlu dikonfir, dikasih cek kosong dia si Aristoteles. Maka seluruh penduduk negeri kalau ditanya berapa jumlah kaki laba-laba, ada 6. Dan itu dipegang menjadi satu kebenaran. Kaki laba-laba ada 6. Terus diturunkan dari generasi ke generasi, dari generasi ke generasi, kaki laba-laba ada 6. Tiba-tiba ada anak kecil iseng-iseng main laba-laba. Dia hitung kaki laba-laba itu 8, bukan 6. Kan sama-sama bisa dihitung. Ya, ada kaki laba-laba yang katanya 6 berdasarkan ucapan yang diberikan oleh Aristoteles. Ada anak kecil, anak kemarin sore baru sunat, anak kecil. Ini yang bilang sesepuh, dipercayai berabad-abad lamanya. Ini ada anak kecil kemarin sore. Ada orang tua, ada anak muda yang masih kecil. Bilang main-main, kaki laba-laba 8. Dia akhirnya tersebar ke seluruh negeri. Ada anak kecil, anak kemarin sore bau kencur, ya, bilang kaki laba-laba itu ada 8, bukan 6. Apa yang harus kita lakukan? Sama seperti aku sudah bilang kemarin, jauh hari, ada beberapa tahun yang lalu. Al-Quran itu 6.236 ayat, bukan 6.666 ayat. Tapi kan yang 6.666 ayat itu sudah terlanjur diterima sebagai sebuah kebenaran. Itu yang ngomong ulama, tidak boleh dikoreksi. Lah orang Al-Qurannya ada, ambil kalkulator dihitung. Al-Fatihah berapa ayat, Al-Baqarah berapa ayat, ketemunya berapa, kan gampang. Karena pada sebuah kajian ini dosen sebuah institut Islam ya, yang sekarang berubah menjadi universitas itu nggak terima ketika dibilang bahwa Al-Quran itu 6.236 ayat. Wah, ini harus ditahan dulu gini tuh. Lah mboknya tinggal ngitung, kalkulatornya ada, Al-Qurannya ada, dihitung pakai kalkulator berapa jumlahnya. Gitu loh. Itulah efek karena kita sudah terperangkap feodalisme berpikir. Seperti tadi kasus laba-laba. Ternyata terbukti laba-laba itu kakinya 8, bukan 6. Nah sekarang terserah kalian. Kalian akan memegang sebuah pernyataan yang kalian memberikan cek kosong kepada yang menyatakan itu karena dia ulama, karena dia tokoh, karena dia mufasirin, karena dia kiai, karena dia habib. Kalian beri cek kosong seolah-olah apapun yang dia katakan itu benar. Atau kalian berpegang pada faktual kenyataan. Si anak kecil tadi mengatakan bahwa
Kaki laba-laba itu 8. Mana yang mau kalian ambil? Silahkan pilih. Ini karena Gerah itu mau berangkat sekolah dan hari ini dia ujian, maka besok kita lanjutkan ke seri kedua. Itu dari aku ya. Anda setuju dengan apa yang ada dari kajian ini? Silahkan like. Anda tidak setuju, dislike ya, dan tinggalkan tempat ini, cari channel lain yang Anda merasa nyaman di sana. Untuk seluruh saudaraku, aku doakan semoga kalian mendapatkan rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima. Ya, selalu dalam iman, Islam, Al-Quran, Kanjeng Nabi Muhammad, Allah menjadi sesuatu yang kita miliki sampai nanti kita bawa mati. Itu dari aku. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.